jumpa untuk kita semua. Perkenalkan, saya Justina Febiana Bara dari SMP 1 Negeri Sumbati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, saya Angelsia Abdi Pertanis, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Atap Manado. Saya Paulus Milkianustaya, JIP angkatan 9 SMP Negeri 1 Atap Kabupaten Timur Tengah. Baik, dalam video kali ini kami akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Feby. Selamat pagi juga Pak Melki. Bagaimana kabar Bu Feby hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Pak Melki bagaimana kabarnya? Kabar saya seperti yang Ibu Feby lihat, sehat selalu. Begini Bu Feby, hari ini Ibu Feby akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, nanti Ibu Feby sedikit ingin saya tanyakan ke Ibu Feby, kira-kira bagaimana Ibu Feby bisa menerima apa yang saya sampaikan untuk Ibu Feby atau tidak? Ya, silakan Pak. Baik, jadi begini Ibu Feby. Pada saat proses coaching itu, nanti antara coach dan coaching itu akan saling mengamati dan saling menilai satu di antara yang lain dengan merujuk pada alur penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang bisa dapat membuat coach itu kemudian nanti jawabannya bisa disampaikan oleh coach atau bagaimana Ibu Feby. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coach itu bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahan. Kemudian jangan lupa nanti Ibu Feby juga menyesuaikan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Feby. Boleh Ibu Feby? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi coaching yang perlu nanti ingin Ibu Feby kembangkan itu apa? Baik, terima kasih Pak Melki. Ya, untuk kompetensi yang saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama mungkin kehadiran penuh atau passion. Yang kedua, kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan kompetensi yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Feby. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu Feby kembangkan ya? Iya, betul Pak. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira ada kompetensi yang bisa lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Ibu Feby nanti? Oke, untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang akan saya kembangkan itu Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan aktif. Baik, Ibu Feby. Jadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan itu yang tadi disebutkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Feby kembangkan. Oke, kalau indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan nanti, coach saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik. Jadi nanti indikator ketercapaian coach itu dapat ditemukan sendiri oleh Ibu Feby dan solusi juga bisa dapat ditemukan sendiri oleh Ibu Feby ya, begitu. Ya, betul Pak. Baik Ibu Feby, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang selanjutnya. Ibu Feby nanti melakukan coaching dengan sebaik mungkin dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Feby. Ya, baik. Terima kasih Pak Melki. Siap. Iya, terima kasih Ibu Feby. Sama-sama Pak Melki. Masih ke sini sedikit. Selamat pagi Ibu Sia. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi juga Ibu Feby. Syukur saya sehat-sehat. Bagaimana kabar Ibu Feby? Kabar saya juga sehat-sehat Bu Sia. Sepertinya Ibu Sia ini ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul sekali Ibu Feby. Saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah. Oke, baik Ibu Sia. Kira-kira permasalahannya apa ya Ibu Sia?
begini Ibu Feby, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah kami sepakati kurang diterapkan secara maksimal, Bu. Oh, jadi seperti itu, Ibu. Bu Sia melihat bahwa budaya positif yang disepakati di sekolah kurang maksimal dalam penerapannya. Mengapa Bu Sia merasa budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal diterapkan? Iya, begini Bu. Saya melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket harian. Itu yang pertama, Bu. Karena dengan alasan datang terlambat. Dan ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas sudah ada tempat sampah, Bu. Yang kedua, ada juga siswa yang masih kurang untuk saling bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru tersebut tidak mengajar di kelasnya, Bu. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu Sia merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu Sia. Mungkin Bu Sia pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswi yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini. Memang benar, Bu Feby, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya. Saya pernah mencari tahu, baik berbicara dengan wali kelasnya, ataupun dengan guru BK-nya, serta dengan teman-teman guru yang lain. Juga saya sering meminta pendapat bagaimana dengan siswa tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa siswa-siswa tersebut masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di sekolah kami. Nah, jika Bu Sia sudah tahu permasalahannya, mengapa masih ada siswa yang kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira Ibu Sia punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Ya, memang saya punya rencana akan menyampaikan ke sekolah melalui pembina khusus atau wakase kesiswaan, Bu. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang bertindak dalam seksi bidang tersebut. Nah, biar beliau mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara inisiatif lagi, misalkan melalui upacara pada hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru, karyawan, memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat strategis, Bu. Wah, bagus sekali rencana atau ide dari Ibu Sia ini. Nah, menurut Ibu Sia, hal itu akan dilaksanakannya kapan? Saya akan segera menyampaikan hal sesegera mungkin, Bu Feby. Mudah-mudahan dalam ini sudah ada program sekolah terkait memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah, Bu. Sehingga mulai pekan pertama di awal bulan, program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama atau terkait keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan di sekolah nih. Begitu Ibu Feby. Bagus sekali Ibu Sia. Baik, Bu Sia, mudah-mudahan rencana Bu Sia dapat segera terlaksanakan dengan baik ya, Bu. Nah, dari rencana yang tadi Ibu Sia sampaikan, kira-kira komitmen apa yang harus Bu Sia harapkan? Begini, Bu, komitmennya dari saya itu adalah akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh warga di sekolah tersebut. Bagus sekali Bu Sia. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Sia dapatkan? Puji Tuhan, dari percakapan kita hari ini sekarang saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah ini, dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa
dalam menerapkan budaya positif serta memiliki gambar terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Baik Bu Sia, sangat bagus sekali Bu Sia. Ya, mungkin sudah cukup sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Siap Ibu Febi, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu Febi untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Selamat pagi Bu Febi. Selamat pagi juga Bu Sia. Baik Bu Ferry, bagaimana tadi proses coachingnya? Puji Tuhan Pak Melki, proses coachingnya yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Syukurlah Bu Ferry. Baik, Bu Ferry, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Bu Ferry. Tadi dalam proses coaching itu sudah ada hal yang terkait dengan indikator. Kira-kira indikator yang tadi Ibu Ferry capai itu apa sih? Baik Pak Melki, jadi yang sudah saya lakukan saat proses coaching barusan, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach, dan saya menanyakan tanggung jawab dari coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa Bu Ferry. Baik, jadi tadi Ibu Ferry sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi Ibu Ferry juga amati itu ada sesuatu yang mungkin di mana Ibu Ferry menanyakan tentang tujuan. Kemudian Ibu Ferry identifikasi masalah ya. Dan juga ada rencana aksi dan juga serta ada apa yang namanya tanggung jawab. Ya, apa benar? Iya Pak, benar. Nah, tadi saya juga mendengar di TV ada percakapan bahwa coaching dari TV itu sudah fokus. Dan juga dalam percakapan tadi ada yang berarti buat Ibu Febi. Nah, perasaan atau kehadiran penuh dalam proses coaching itu tadi Ibu Febi sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Febi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot dan menurut pengamatan ya hal itu sangat luar biasa ya. Nah, setelah saya melakukan pengamatan tadi Ibu Febi dalam proses coaching, kemudian ada hal-hal yang mungkin kedepannya Ibu Febi mungkin ada hal apa yang mungkin bisa dilakukan supaya bisa meningkatkan lagi dalam hal ini memberikan satu hal yang sifatnya positif terkait dengan potensi yang nanti Ibu Febi kembangkan terkait dengan coaching. Baik, terima kasih Pak Melki. Selamat siang. Baik, itu terima kasih juga Ibu Febi. Kita balik dulu ya. Terima kasih. Kami telah melakukan praktek coaching supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.